berada di posisi yang berlawanan dengan gugatan yang diajukan oleh Ahok saat ini. Apa yang akan Anda katakan untuk mematahkan semua argumentasi dari Gubernur DKI Jakarta? Saya belum lihat yang terakhir ini setelah yang pertama kemarin. Kalau kemarin permohonannya itu kan disampaikan kepada MK dan pada sidang pendahuluan pertama hakim kan memberikan saran-saran kepada Pak Ahok supaya memperbaiki gugatannya yang dirasakan kurang atau kurang pas, kurang jelas apa legal standingnya, kurang jelas apa argumen konstitusional untuk meminta MK membatalkan atau menafsirkan lain dari norma yang berlaku di Undang-Undang Pilkada itu. Dan kalau sekarang sudah diperbaiki, saya belum baca perbaikannya seperti apa. Tapi kalau bisa kami tambahkan Pak Yusril, ini untuk memberikan informasi terbaru bagi Anda. Yang pertama adalah bahwa Ahok mengatakan tidak perlu memotong masa jabatan yang bisa merugikan roda pemerintahan. Ia mengatakan bahwa sebaiknya menguatkan fungsi Bawaslu saja. Kemudian Ahok juga mengatakan bahwa ini adalah suatu kerugian hak konstitusional jika petahana yang mencalonkan kembali di daerah yang sama harus cuti. Apalagi Ahok menekankan bahwa di bulan-bulan Oktober hingga Desember begitu banyak perencanaan-perencanaan lanjutan yang kalau bukan petahana sendiri yang melaksanakan ini akan mengganggu roda pemerintahan. Adakah kemudian hak konstitusional menurut Anda yang dilanggar dalam pengajuan uji materi ini? Begini, kalau kita berdebat di MK itu murni yuridis. Seluruhnya argumen yang dikemukakan adalah argumen hukum. Adakah norma yang diatur di dalam undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Kalau pelaksanaan pemerintahan di lapangan bahwa akan lebih efektif kalau petahana itu tetap memerintah, pembahasan APBD, jalankan pemerintahan, meminta Bawaslu memperkuat fungsi pengawasannya, itu nggak akan didengar sama hakim. Ya, jadi harus fokus itu kepada argumen konstitusi. Kalau argumen politik dan argumen administrasi negara seperti itu tuh nggak jadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Anda argumentasi yang diajukan oleh Ahok tadi oleh Gubernur DKI Jakarta masih kurang kuat untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim? Ya sudah tentu karena tidak jelas di mana pertentangan normanya. Jadi orang harus menunjukkan bahwa norma undang-undang bertentangan dengan norma konstitusi, sehingga dia minta supaya norma itu dibatalkan. Atau norma itu mengandung ketidakjelasan, sehingga MK harus menafsirkan norma itu sehingga dia sejalan dengan konstitusi. Intinya pengujian undang-undang ya seperti itu. Tapi kalau kita alasannya penerapan hukum, misalnya adalah efektivitas menyalahkan roda pemerintahan, memperkuat satu institusi supaya dia melaksanakan tugas dengan lebih baik, itu bukan materi pengujian undang-undang. Jadi menurut Anda bahwa langkah yang diajukan oleh Ahok kali ini kurang tepat. Kalau Anda kemudian menyiapkan hal-hal yang bisa Anda katakan untuk mematahkan langkah dari Ahok kali ini, apa yang ingin? Kita mengacu kepada pasal 28D yang kemarin disinggung oleh Pak Ahok sebagai batu uji untuk menguji norma-norma yang mengatur kewajiban keharusan petahana itu untuk melakukan cuti. Itu kan pasal 28D yang dipakai Pak Ahok kemarin, yaitu norma keadilan. Persoalannya, andai kata saya juga maju sebagai calon gubernur, kemudian berhadapan dengan Pak Ahok. Nah, Pak Ahok adalah petahana yang menjalankan roda pemerintahan. Seluruh birokrasi, seluruh pendanaan, seluruh kekuasaan politik yang ada di DKI ada di tangan Pak Ahok. Saya orang luar, sendirian yang jauh dari birokrasi, jauh dari pengendalian kekuasaan keuangan. Apakah pertarungan seperti itu adil atau tidak menurut pasal 28D Undang-Undang 45? Di situ nanti pengujiannya. Baik, pada posisi sebaliknya begini. Pada waktu Pak Ahok melawan Pak Boke, ya, Pak Ahok kan pada waktu itu mengatakan Pak Boke harus cuti supaya ada keadilan. Nah, kalau sekarang pikiran Pak Ahok itu jadi berubah 180 derajat, apakah karena itu adalah masalah konstitusi atau masalah kepentingan politik Pak Ahok? Menurut Anda apa? Kekhawatiran Anda kemudian yang dirasa alasan sebetulnya dibalik pengajuan uji materi ini, Pak Yusril? Saya manusia hanya tahu yang zahir, tidak tahu yang batin. Yang batin itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan saya. Jadi hakim akan menilai nanti apakah argumen saya atau argumen Pak Ahok lebih kuat dalam menghadapi masalah ini. Menurut
pikiran saya bahwa sebenarnya kalau norma keadilan yang harus dijadikan sebagai satu batu ujian, sekarang adil tidak satu orang petahana tetap berkuasa maju sebagai calon gubernur lagi, satu orang dari jalanan maju. Itu adil nggak kalau dia bertarung di dalam memperebutkan jabatan? Nah, kalau hakim berpendapat lebih adil kalau ini cuti, ya, atau lebih adil lagi kalau dia berhenti. Jadi sama-sama tidak punya kekuasaan, sama-sama bertarung. Itu Anda melihat ini bahwa posisi kalau Ahok tidak cuti, ia tetap sebagai petahana, tetap menjalankan program-programnya, ini menjadi keuntungan tersendiri di masa kampanye. Anda melihat ini sebagai satu hal kekhawatiran untuk Ahok saat ini? Itu potensi penyalahgunaan kekuasaan selalu ada. Walaupun misalnya itu tidak terjadi dalam kenyataan, tapi potensinya bisa terjadi. Misalnya kita lihat undang-undang korupsi itu mengatakan, kalau melakukan ini, itu dapat merugikan keuangan negara. Bisa-bisa aja negara tidak rugi, tidak merugikan keuangan negara, tapi dapat merugikan keuangan negara. Pertanyaannya kalau Pak Ahok tetap menjadi gubernur, tidak cuti, tidak apa, tetap berkuasa di situ, dia menguasai birokrasi, bisa memecat bawahannya, bisa manggil lurah, camat, wali kota, dan sebagainya. Nah, walaupun itu tidak terjadi, tapi potensial itu bisa dilakukan nggak oleh Pak Ahok menurut pikiran Anda? Kalau kita menghitung kerugian, ini kita berandai-andai Pak Yusril, kalau kita menghitung kerugian antara potensi penyalahgunaan wewenang petahana yang ingin mencalonkan diri atau kerugian roda pemerintahan yang ditinggalkan oleh petahana, Anda melihat lebih rugi poin yang mana? Petahana itu kan kalau dia cuti bisa digantikan oleh orang lain. Pejabat Tidak akan pincang, Pak Yusril? Tidak akan pincang meskipun orang nomor satunya ini tidak ada? Tidak, karena kalau Anda sekarang ini tiba-tiba pingsan jadi pewawancara TV, terus ada pewawancara TV yang lain menggantikan Anda, apa kita akan merugikan Kompas TV atau tidak? Hal-hal apa saja yang kemudian diharuskan memiliki... Semua penyiar Kompas TV itu tidak lebih baik daripada Anda? Anda merasa yang paling hebat di antara semua penyiar Kompas TV? Tapi begini Pak Yusril, kalau kita bicara pemerintahan tentu ada... Jawaban Anda apa? Ini hal yang berbeda kalau menurut saya. Kalau kita bicarakan mengenai kepala pemerintahan yang mengharuskan posisinya menjadi posisi yang memiliki tanggung jawab, Pak Yusril. Anda ini pewawancara TV atau jubirnya Pak Ahok? Saya mewakili rakyat Pak Ahok, tapi kalau kita kembali lagi ke masalah Pak Ahok, Pak Yusril. Anda itu sepertinya mewakili kepentingannya Pak Ahok. Saya akan memberikan satu jawaban yang fair. Ketika Anda saya tanya balik, Anda seperti kelimpungan. Tidak Pak Yusril, jadi kalau... Baik, kalau kita kembali lagi... Paling hebat di antara semua pewawancara yang ada di Kompas TV. Kita tidak bicara mengenai yang paling hebat, Pak Yusril, kita kembali lagi ke masalah sepincang apakah nanti pemerintahan. Karena kita bicara mengenai kerugian yang mungkin dialami oleh negara. Ini juga tadi yang diajukan oleh Pak Ahok. Rakyat tentu ingin melihat bagaimana posisi Ahok sebagai petahana jika memang nanti harus meninggalkan masa cutinya. Anda sendiri mengatakan tadi bahwa tidak ada masalah. Jadi tidak ada beberapa hal? Karena itu kan solo di mana-mana juga kalau orang cuti itu kan digantikan oleh seorang pejabat kan. Pejabat itu diberikan kewenangan dan diberikan kekuasaan yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi jangan dianggap bahwa pemerintahan itu pribadi. Kalau nggak saya, orang lain nggak bisa. Belum tentu. Jadi tidak akan ada masalah dan Anda menilai bahwa akan lebih banyak kerugian jika terjadi potensi penyelewengan kekuasaan. Kemudian masalah keadilan. Baik. Akan lebih adil apabila petahana itu cuti. Akan lebih adil jika petahana cuti tanpa terkecuali, begitu ya Prof. Yusril? Iya. Baik. Anda sejauh ini jadi mengajukan untuk ke MK? Ya, jadi nanti saya kirim surat ke MK. Sudah dikirim suratnya ke MK. Cuma nanti kan kita itu baru muncul di MK. Nanti kalau sudah ini pleno. Kalau sekarang ini kan baru sidang pendahuluan Pan ya. Jadi kalau pihak itu mengajukan sebagai pihak terkait, nanti dia nggak perlu datang. Baik. Dan belum boleh ngomong di MK gitu.
Baik, kita akan nantikan nanti. Terima kasih. Profesor Yuk, Yusril Iza Mahendra tadi mengomentari mengenai pengajuan gugatan uji materi